Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Hamba Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas ruang kolaborasi modul 2.3 oleh Novina Daresta MPD, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Banda Aceh. Nah, adapun fasilitator dan pengajar praktik yang luar biasa telah membimbing saya, yaitu ada Bapak Wahid Rohman sebagai fasilitator, Ibu Asma Husna sebagai pengajar praktik, dan Ibu Nayanti Bolu Polungan sebagai pengajar praktik. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama calon guru penggerak untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Bapak Ibu calon guru penggerak, Anda tentunya sudah memahami konsep coaching dalam konteks pendidikan komunikasi yang memberdayakan sebagai keterampilan dasar coaching. Percakapan coaching dengan alur Tirta dan supervisi akademik yang menggunakan paradigma berpikir coaching baik melalui pembelajaran mandiri dan diskusi. Sekarang saatnya Anda berkolaborasi dengan rekan calon guru penggerak lainnya untuk membentuk komunitas praktisi secara daring. Pada sesi latihan ini, Anda akan bekerja sama dengan satu calon guru penggerak lainnya untuk berlatih percakapan coaching dengan alur Tirta dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, secara pergantian, sepasang CGP akan berlatih percakapan coaching dengan menurut Tirta baik sebagai coach maupun sebagai coachee. Pada sesi 1, CGPX akan menjadi coach bagi CGPY. Berikutnya, CGPY akan menjadi coach bagi CGPX. Yang kedua, topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching bisa merupakan situasi sehari-hari baik sebagai seorang guru maupun pribadi. Bahkan bisa merupakan topik yang sangat sederhana. Pastikan langkah-langkah dalam percakapan coaching alur Tirta dan berlatih percakapan coaching dipraktikkan dengan baik. Setelah bergantian, berlatih mempraktikkan percakapan coaching, setiap CGP akan memberikan refleksinya masing-masing dengan format refleksi yang telah disediakan. Baiklah. Langsung. Selamat siang Ibu Anita, bagaimana kabarnya hari ini? Assalamualaikum Bu Nopi, ya selamat siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Walaupun cuaca seperti yang kita tahu kan sedang sangat panas terang benderang ya kan. Bu Novi sendiri gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah saya sehat, Bu Anita. Alhamdulillah. Apa kegiatan hari ini, Bu Anita? Ya, hari ini saya sedang menghadapi siswa yang bermasalah, Bu Novi. Ya, kira-kira apa ada yang mau Ibu bicarakan ke saya? Ya, kebetulan sekali sekarang ini saya sedang memerlukan teman ya untuk bertukar pikiran. Kira-kira apa Bu Nopi punya waktu? Baiklah Ibu, saya bersedia mendengarkan cerita Ibu. Silakan jika Ibu mau bercerita, saya siap mendengarkan. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Nopi. Sama-sama Bu Anita. Jadi Bu Nopi, saya kan punya satu orang siswa. Sebenarnya saya punya banyak di kelas, bukan cuma satu kan. Cuman dari beberapa banyak ada 30 itu satu siswa yang bermasalah saya rasa. Satu orang Ibu ya? Iya. Saya paham dengan situasi yang Ibu Anita alami. Permasalahannya seperti apa? Lebih detail mungkin Ibu bisa bercerita? Ya permasalahannya kan Bu, dia itu kurang semangat dan bahkan tidak masuk Bu ketika jam pelajaran gitu Bu. Apakah Ibu udah coba komunikasi dengan siswa Ibu? Sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan dia. Terus bagaimana Bu hasilnya? Ya hasilnya dia katakan ya Bu gitu. Saat saya memanggil 4 mata, saya katakan, saya tanya, kenapa nak? Kenapa jarang kali sekolah? Gak apa-apa Bu, dia bilang gitu. Mungkin ada hal lain Bu? Penyebabnya gitu? Pas saya tanyakan, saya teliti lebih jauh, rupanya nggak hanya di pelajaran saya dia kurang bersemangat. Ternyata di pelajaran lain tuh pun hampir sama Bu. Seperti pelajaran PKN juga iya. Seperti seni budaya pun seperti itu Bu. Baiklah Ibu Anita, apakah Ibu sudah melakukan koordinasi dengan pihak BK?
Nah, itu benar, Bu. Kemarin saya juga sudah berkoordinasi dengan guru BK, dan BK sudah sempat memanggil orang tuanya, tetapi orang tuanya juga tidak datang, Bu. Ada upaya lain, Bu, setelah itu? Oh iya, saya pikir saya juga akan menelpon orang tuanya dulu kan. Seperti itu saya rasa. Apa Ibu kenal dengan teman dekatnya Ariel? Mungkin Ibu bisa cari informasi. Oh ya, jadi dia di sekolah memang sering ada berdua mereka, maksudnya sering keluar berdua saya lihat. Iya, siapa nama temannya, Bu? Ada nama temannya itu Ilyas, kalau nama dia kan Ariel. Iya, Ibu. Apa Ibu ada coba tanya ke Ilyas, kenapa si Ariel lebih senang dia dengan hal lain gitu daripada pergi ke sekolah? Mungkin sesuatu yang dia tuh bercerita ke teman dekatnya gitu. Kalau boleh jujur Bu Nopi, sama saja Ilyas ini sama Ariel Bu Nopi. Hampir satu nomor. Sama saja, jarang pergi ke sekolah juga Bu ya, jarang masuk. Iya, hampir satu nomor, 11-12 bisa kita katakan. Apakah Ariel ini ada datang kalau kegiatan ekskul di sekolah? Nah, sejauh yang saya lihat, saya pernah lihat foto dia di grup sekolah. Dia waktu lomba-lomba kayak turnamen gitu ada dia, Bu. Berarti si Ariel itu lebih senang Bu ya dengan ekskul daripada dengan intrakurikuler gitu ya. Saya rasa begitu, Bu. Tapi gimana cara saya menggalinya lebih dalam seperti itu kan? Iya, Bu Anita. Apa Bu Anita udah coba berkolaborasi dengan guru pembina ekskul Ariel? Nah, itu Bu yang sedang saya pikirkan sekarang. Saya rencana mau tanya juga kan? Iya, itu ide bagus Bu Anita. Bu Anita bisa berkolaborasi dengan guru pembina ekskulnya Ariel supaya tahu gitu apa penyebabnya dan Ibu bisa mengintegrasikan, mengkolaborasikan gitu. Jadi tahu treatment seperti apa yang cocok. Oh iya Bu, itu yang saya pikirkan. Insya Allah akan saya laksanakan Bu. Tapi kalau misalnya hal itu tidak juga berhasil, gimana ya Bu kira-kira? Kalau belum berhasil, apa Ibu sudah mencoba melibatkan orang tua Ariel? Nah itu dia Bu. Itu dia Bu masalahnya. Sekarang itu kan orang tuanya itu kan lagi ini single parent. Berapa bersaudara Bu Ariel ini? Ariel ini kan Bu, saya tanya, saya korek-korek informasi dengan dia kemarin, katanya dia 5 bersaudara Bu. 5 bersaudara. Ariel anak keberapa Ibu? Ariel anak pertama Bu. Anak pertama. Ibu udah coba ke rumah Ariel? Nah itu dia Bu masalahnya. Masalahnya si Ariel ini berpindah-pindah tempat tinggalnya. Kemarin juga sudah mau kunjungan fisik kan sama guru BK. Tetapi tidak tahu maksudnya tempat tinggal pastinya di mana. Mau telepon orang tuanya, kadang-kadang nggak ada HP mamanya. Iya Ibu, saya paham betul dengan keadaan Ibu gitu ya. Komunikasinya juga sangat terbatas. Nah Ibu dapat mencoba buat pertemuan gitu dengan orang tuanya Ariel, cari informasi dari guru BK, di mana sih ya kan guru BK tuh biasanya tahu informasi lebih lanjut ya tentang kita bersama-sama kolaborasi koordinasi gitu. Jadi ketemu solusi yang paling baik. Jadi ada jembatan gitu kan untuk membantu ketemu dengan pihak orang tua gitu, dengan Arielnya juga supaya ada solusi si Arielnya ini kenapa, dan setelah diberikan treatment si Ariel ini jadi termotivasi. Ya benar juga Bu Nopi, itu yang sedang saya pikirkan. Cuman belum saya laksanakan Bu Nopi. Saya lagi menunggu waktu yang pas gitu untuk membawa hal ini lebih jauh gitu kan. Karena saya mau lihat perkembangan dia dulu Bu Nopi.
Iya, baik Bu Anita. Bu Anita selama di kelas, ada berapa kali masuk di jam pelajaran Ibu? Bentar Bu Novi. Kira-kira kan Bu, kan 1 minggu itu kan 2 kali pelajaran saya kan. Dia itu ada masuk, memang pas pelajaran saya dia masuk gitu kan, masuk. Cuman kayak ya orang kurang semangat belajar gitu Bu. Kurang semangat Bu ya. Apakah Ibu Hmm. sudah menggunakan metode yang tepat Bu, metode pembelajaran bervariasi? Nah, itu juga sudah Bu saya lakukan. Saya sudah membuat pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan. Saya melihat teman-temannya yang lain itu tertarik, tapi dia itu kayak gitulah Bu. Duduknya Iya Bu paling Anita. belakang, udah sekolahnya jarang, udah sekolah kayak ya gitulah Bu, kayak tenget-tenget gitu pas acehnya. Iya Bu Anita. Saya merasa Bu Anita sudah mengambil langkah yang sangat tepat, dan setelah saya mendengarkan cerita Ibu Anita dengan situasi yang Bu Anita hadapi saat ini, saya yakin bahwa Ibu Anita tuh sangat peduli dengan perkembangan Ariel. Jika Iya Ibu Bu. memiliki pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut yang ingin kita diskusikan tentang langkah-langkah berikutnya, saya dengan senang hati dapat mendengarkannya. Iya Bu, rencana saya nanti kan setelah saya lakukan koordinasi lebih lanjut gitu kan, ini akan saya coba dulu. Maksudnya langkah-langkahnya yang sudah kita diskusikan tadi. Insya Allah yang pertama saya akan menanyakan kepada pembina ekskulnya gitu Bu, apakah mungkin bakat minatnya itu mengarah ke PJOK misalnya gitu Bu, apakah ke kurikuler gitu kan, ekstrakurikuler. Karena saya lihat, saya udah tanya juga ke guru-guru lain sama saja Bu, kayak mapel-mapel umum itu sama saja dia Bu. Iya Ibu Anita. Eh, Semoga segala usaha Bu Anita mendapatkan hasil yang terbaik. Jika Ibu Anita butuh teman untuk sharing, saya dengan senang hati dapat mendengarkannya. Iya, terima kasih banyak Bu Novi. Bu Anita Cuman Bu, jangan ragu ya untuk hubungi saya. iya betul. Terima kasih banyak Bu Novi. Saya mohon doanya juga kan, semoga nanti saya rencana nih mau kunjungan fisik nih kan ke rumah si Ariel. Cuman saya harus tanya dulu ke kawannya dia tinggal di mana, karena dia itu anaknya agak tertutup Bu. Ya Bu Anita, saya doakan semoga dimudahkan dan kegiatan ofisnya berjalan dengan lancar. Semangat Bu Anita ya. Iya Bu. Bu Novi, kira-kira ada hal lain nggak yang kira-kira dapat saya lakukan? Itu sudah itu aja dulu Bu Anita. Nanti seperti apa hasilnya, kalau sudah berhasil sesuai harapan, alhamdulillah. Kalau belum berhasil, nanti Bu Anita bisa persiapkan strategi lainnya gitu. Apakah koordinasi BK udah, guru ekskul udah, atau koordinasi dengan yang lainnya gitu. Ya betul sekali Bu Novi. Semoga dia itu tidak tertutup ya, maksudnya mau terbuka gitu, jadi kan bisa enak kita eksekusinya gitu. Iya Ibu Anita. Kira-kira menurut Bu Novi yang saya lakukan itu kan sudah benar, tapi kenapa tidak berefek Bu ya? Ya, menurut saya Bu Anita sudah sangat luar biasa karena Bu Anita sangat perhatian dengan Ariel. Nah, tapi kembali lagi Bu Anita, kita sebagai guru, kita harus banyak sabarnya karena kita nggak pernah tahu usaha keberapa yang berhasil. Nah, kita juga nggak bisa sendirian, kita butuh bantuan orang lain untuk membantu kita gitu, menyelesaikan kayak permasalahan-permasalahan kita, karena pada dasarnya kan kita guru juga makhluk sosial Bu ya. Ya. Tapi sejauh ini Ibu udah sangat luar biasa. Pokoknya semangat terus Bu Anita. Lebih
berbincang-bincang banyak dengan Bu Novi, sehingga kedepannya saya harus tahu, saya tahu saya akan mengerjakan hal apa untuk kedepannya. Baiklah Bu Anita, ini ada beberapa refleksi yang akan saya tanyakan ya Bu Anita ya, refleksi diri. Ya, silakan Bu Novi. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita sore ini Bu Anita? Saya rasa percakapan kita pada hari ini sangat luar biasa Bu Novi, karena lewat percakapan ini saya sudah menemukan titik terang gitu kan, maksudnya teman diskusi gitu ya. Artinya Bu Novi ini mampu membantu saya lewat pertanyaan-pertanyaan, walaupun tidak menghadirkan solusi, tetapi lewat pertanyaan-pertanyaan Bu Novi ini saya dapat berpikir apa yang akan saya lakukan. Jadi pikiran saya lebih terbuka gitu Bu Novi. Ya, baik Bu Anita. Pertanyaan selanjutnya Bu Anita ya. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi Bu Anita untuk kedepannya? Mungkin fokus kita Bu Novi ya. Karena bisa jadi ada suara-suara di luar, karena seperti yang kita ketahui di rumah saya ini juga ada suara kayak apa, jadinya kadang-kadang kita mau ngomong apa udah lupa gitu karena tidak terfokus. Itu mungkin perlu ditingkatkan, tempat yang sepi mungkin itulah, tapi kan namanya kita tinggal di rumah ya ataupun di mana-mana, pastikan hal gangguan gangguan teknis seperti itu pasti ada gitu Bu Novi. Iya Bu Anita. Pertanyaan selanjutnya Bu Anita ya, apa yang Bu Anita lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching ini? Saya akan memfokuskan semua pikiran saya seperti yang saya katakan tadi Bu Novi, walaupun di luar kan karena banyak gangguan, apalagi di rumah nih kan ada anak-anak yang ini, saya akan berusaha memberikan kehadiran penuh dan tetap fokus dengan apa yang kita bicarakan begitu Bu Novi. Saya rasa saya sangat merasa didukung nih oleh Ibu Novi yang sudah memberikan banyak treatment ataupun hal-hal yang sangat menarik yang akan saya lakukan kemudian untuk murid-murid saya seperti itu. Semoga untuk kedepannya Bu Novi tidak lelah-lelah, tidak jenuh gitu untuk membantu dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang saya alami seperti itu Bu. Ya Bu Anita, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Ibu Anita lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya ke depannya? Ya mungkin seperti yang saya katakan tadi Bu Novi, kehadiran penuh itu sudah kadang-kadang terganggu ataupun ada hal yang perlu ditingkatkan, misalnya seperti kita tidak terlalu fokus gitu kan ketika berbicara, ada hal-hal dari luar, misalkan ada panggilan-panggilan tertentu, seperti halnya kita sedang fokus untuk berbicara, namun ada HP di samping kita yang berbunyi, otomatis kan pikiran kita akan terganggu, tertuju dengan hal yang lain seperti itu. Jadi saya akan meningkatkannya ya, maksudnya akan berusaha gitu. Tapi yang namanya kita manusia makhluk sosial ini kan saling keterkaitan gitu antara hal satu dengan hal yang lain. Cuman insya Allah untuk kedepannya saya akan memperbaiki hal-hal yang kurang dari percakapan kita tadi seperti itu. Ya luar biasa sekali Bu Anita. Ada satu lagi Bu Anita, untuk sesi coaching tadi, apa perasaan Bu Anita saat coaching tadi? Perasaannya senang, sedih, bahagia kah? Susah kah? Tentu saya sangat merasa bahagia Bu Novi, karena jujur sebelum kita melaksanakan coaching tadi, saya berpikir nih gimana, apa yang akan saya lakukan untuk murid saya itu. Apakah saya biarkan saja, tapi berhubung sudah kelas 3 kan sayang. Jadi saya memang lagi memikirkan hal apa yang tepat saya lakukan untuk dia. Cuman dari obrolan kita tadi itu sudah membuka pikiran saya bahwa hal-hal apa yang akan saya lakukan. Ya tentunya dibantu oleh Bu Novi lewat pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Novi tanyakan tadi, membuka pikiran saya seperti yang saya katakan tadi. Jadi insya Allah saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid saya.
Mohon doanya Bu Novi. Iya, Bu Anita luar biasa semangatnya, Bu Anita. Terus semangat. Ya, terima kasih Bu Novi. Sama-sama. Ibu, nih. Nah, selanjutnya untuk refleksi diri, latihan coaching ini ada lembar refleksi yang sudah saya taruhkan di link berikut. Silakan diklik. Nah, sekian. Terima kasih. Terus semangat untuk bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.